Selamat datang di channel Tendas Movie. Jangan lupa subscribe, dan selamat menonton. Film diawali dengan seorang gadis bernama Jenny yang sedang menikmati keindahan pantai, lalu di sisi lain pulau terlihat para warga desa berkumpul untuk rapat berkaitan dengan hasil tangkapan laut yang semakin menurun. Kekecewaan nelayan karena minimnya hasil tangkapan menjadi topik utama dalam pertemuan tersebut. Kepala desa dengan bijaksana mendatangkan seorang ahli kelautan untuk membantu memecahkan masalah tersebut. Ahli kelautan yang diundang itu ternyata adalah seorang wanita cantik bernama Yuka. Kedatangannya disambut dengan antusias oleh warga desa meskipun tidak semua merasa senang. Beberapa ibu-ibu di sana merasa terancam dan khawatir suami mereka akan terpesona oleh kecantikan Yuka, sehingga menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Pada malam harinya Jenny bercerita tentang kedatangan Yuka kepada ayahnya. Ayahnya yang lebih fokus pada urusan sehari-hari, tidak terlalu peduli dengan kedatangan dari Yuka. Ia menyarankan Jenny untuk lekas tidur tanpa perlu mempedulikan kehadiran Yuka. Meskipun begitu Jenny tetap berbagi kabar tersebut sebagai bahan obrolan di rumah. Keesokan paginya Jenny pergi berjalan-jalan untuk menghabiskan waktunya, namun langkahnya terhenti di depan sebuah rumah yang telah lama terbengkalai. Rumah ini ternyata dulunya adalah milik kakek dan neneknya namun kini sudah tidak digunakan lagi. Melihat bangunan itu Jenny mungkin merasakan nostalgia, tetapi fokusnya beralih saat dia melihat sosok Yuka yang menyapanya dari kejauhan. Jenny tiba-tiba merasa takut melihat orang asing dan segera pergi menjauh. Sore harinya Jenny duduk di atas bebatuan bersama temannya. Mereka memulai obrolan tentang Yuka. Melihat kecantikan Yuka, Jenny termotivasi untuk menjadi seseorang yang cantik dan terkenal, namun temannya tidak sependapat. Menurutnya kecantikan saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Kedatangan Yuka di desa menjadi perbincangan hangat. Para pria membicarakan betapa cantiknya Yuka dan mereka yakin bahwa kehadirannya akan membawa kebaikan. Namun para ibu-ibu di desa juga tengah membicarakan Yuka. Rasa yang muncul akibat kecantikan Yuka membuat mereka takut suami-suami mereka akan terpikat olehnya. Rasa iri itu mengakibatkan keraguan dan asumsi negatif terhadap karakter Yuka, meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk menilai karakternya secara benar. Beberapa hari berlalu para nelayan kembali pulang dengan hasil laut yang sangat melimpah melampaui hasil bulan-bulan sebelumnya. Ini menjadi bukti bahwa kedatangan Yuka membawa berkah bagi desa. Para warga tak perlu lagi khawatir tentang kekurangan bahan makanan dan kedatangan Yuka membawa kesejahteraan bagi warga di desa. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, muncul sosok Yuka yang meminta bantuan kepada warga untuk memperbaiki rumah yang rusak. Para nelayan yang bersama istri merasa ragu membantu, takut akan reaksi istrinya yang mungkin tidak akan suka. Untungnya seorang nelayan bersedia membantu Yuka meskipun istrinya terlihat tidak senang. Kemudian Jenny terlihat mengobrol bersama pacarnya. Mereka membicarakan hubungan mereka yang masih backstreet. Sang pacar meminta Jenny untuk go public status mereka, namun Jenny menolak. Ia mengatakan fokusnya saat ini berkarir dan menjadi wanita sukses di masa depan. Jenny juga berkata akan melanjutkan pendidikannya, yang akan didukung oleh kepala desa. Ketika Jenny pulang ke rumah, sang ayah sudah menunggunya di halaman rumah. Sang ayah menanyakan dari mana saja Jenny seharian. Dengan tegas ayahnya berkata Jenny harus lebih fokus dengan sekolah, seolah-olah sang bapak tidak merestui Jenny dengan pacarnya tersebut. Sementara itu Yuka memutuskan untuk membuka warung karena akan tinggal di sana cukup lama. Warungnya pun ramai dengan pelanggan, terutama didominasi oleh para pria yang datang demi dapat bertemu dengan Yuka. Kedatangan mereka jelas hanya untuk melihat kecantikan Yuka. Di sisi lain para wanita di desa merasa tersingi. Mereka takut dan khawatir bahwa suami mereka mungkin baper dengan Yuka. Pada malam harinya, Jenny makan bersama ayahnya dan terlintas di pikirannya mengenai sosok Yuka yang sangat cantik. Menjadi cantik adalah cita-citanya dan Jenny termotivasi untuk merubah penampilannya agar secantik Yuka. Saat itulah ayah Jenny melihat tingkah laku putrinya. Ia pun memarahi Jenny karena dianggap masih kecil namun sudah banyak tingkah. Sang ayah kemudian menyuruh Jenny untuk segera tidur. Obsesi Jenny terhadap sosok Yuka semakin tinggi dan ia semakin penasaran dengan kehidupan sehari-hari Yuka. Jenny diam-diam mengintip rutinitas Yuka dan kenyataannya mengejutkan. Ternyata setiap malam para pria lalu lalang kukuruyuk termasuk juga ayahnya yang dikenal sebagai sosok yang pendiam. Fakta ini membuat Jenny semakin terkejut dan merasa bingung melihat kejadian yang tak terduga ini.
Di pagi hari Jenny akhirnya memutuskan untuk menemui Yuka di warungnya. Yuka menyambutnya dengan baik, namun Jenny membalas dengan sikap sinis karena peristiwa semalam. Meskipun demikian, Jenny terus menemui Yuka dan seiring berjalannya waktu mereka mulai terlihat akrab. Yuka bahkan dengan sukarela mengajari Jenny resep-resep masakan di warungnya. Suatu ketika saat Jenny sedang belajar memasak baskom milik Yuka, tiba-tiba banjir. Karena para pria sedang sibuk, Yuka memilih Jenny untuk kukuruyuk bersamanya. Sayangnya aksi mereka tertangkap oleh salah seorang warga yang kebetulan lewat di depan warung Yuka. Meski mereka menyadari hal itu, tapi mereka tidak peduli. Namun kedekatan Jenny dan Yuka tidak membuat Jenny berhenti diam-diam mengamati kehidupan Yuka. Suatu malam Jenny berniat untuk mengetahui siapa saja lelaki yang lalu lalang dengan Yuka. Kejutan besar menanti Jenny ketika ia menyadari bahwa salah satunya itu adalah pacarnya sendiri. Jenny terkejut dengan penuh kecewa hingga akhirnya ia pulang dengan tetesan air mata. Sang ayah melihat kondisi Jenny bingung dan khawatir akan apa yang sedang terjadi pada putrinya. Di pagi hari rasa sakit hati Jenny bertambah lagi karena berita duka yang tiba-tiba. Terdapat kabar bahwa seorang gadis meninggoy dan gadis itu merupakan sahabat dekatnya. Jenny sangat histeris terutama karena perempuan itu adalah satu-satunya sahabatnya di desa tersebut. Beberapa hari setelah berduka, diadakan pesta besar untuk merayakan ulang tahun kepala desa. Hasil laut yang melimpah dimasak dengan berbagai resep oleh Jenny dan dipandu oleh Yuka. Pesta berjalan meriah dan semua tampak bahagia. Mereka menikmati makanan lezat, namun di tengah pesta yang sedang berlangsung tiba-tiba beberapa warga mulai berjatuhan karena keracunan setelah memakan masakan dari tangan Jenny dan Yuka. Kejadian ini menciptakan kekacauan dan kepanikan di tengah kebahagiaan yang seharusnya terjadi. Namun Jenny dan Yuka tidak mengetahui kejadian tragis di pesta karena mereka berdua sedang berjalan menuju rumah Yuka untuk mengantarnya pulang. Di sana Yuka mengungkapkan kepada Jenny bahwa jika dia kembali ke pesta dia akan melihat orang-orang yang telah meninggoy akibat dari masakannya sendiri. Yuka mengakui sebagai pelakunya dan memberitahu Jenny bahwa dia merebut semua sumber kebahagiaan Jenny termasuk bersama ayahnya, pacarnya dan sahabat Jenny. Semua tindakan kejahatan ini dilakukan oleh Yuka karena dendam besar terhadap desa ini, terutama kepada ibu Jenny yang dulu tidak mempedulikannya. Tanpa rasa bersalah Yuka pergi masuk ke dalam rumahnya, lalu tanpa pikir panjang Jenny mengambil botol minyak yang ada apinya dan melemparkannya ke rumah Yuka. Rumah itu pun langsung terbakar dan di dalamnya masih terdapat Yuka. Setelah kejadian itu Jenny pulang ke rumah, namun hal yang tidak disangka-sangka ayahnya ternyata menjadi salah satu korban keracunan di pesta. Jenny melihat sang ayah terbaring tak bernyawa, semuanya telah direnggut darinya, tak ada lagi satupun anggota keluarganya atau bahkan temannya di desa ini. Di akhir film Jenny memutuskan untuk pergi naik kapal meninggalkan desa yang penuh dengan kisah kelam ini, dan mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Putusan ini mungkin sebagai langkah untuk melupakan masa lalu dan memulai lembaran baru yang penuh harapan. Dan film ini pun selesai. Sekian alur cerita kali ini. Jika kalian suka silahkan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya, agar sobat-sobat tidak ketinggalan video terbaru dari Tendas Movie. Adios.